Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa kafa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Cilengkrang, yang saya banggakan dan saya hormati Bapak MUI, Bapak Kepala KUA, Bapak Sekcam, Bapak DKM Masjid Al-Barokah Kecamatan Cilengkrang, kemudian bapak-bapak yang dari dari pemilu PPK dari PPK yang saya hormati, para yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan, khususan Ibu Ketua Pengajian Masjid Besar Cilengkrang ini dan para panitia, khususan pembawa acara, perwakilan dari desa, seluruh desa yang ada di Kecamatan Cilengkrang, hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan kudrat-ridhatnya lah kita semua dapat hadir bisa berkumpul bersilaturahim di dalam rangka melaksanakan pengajian, yakni ini adalah tiada lain perintah Allah dan perintah Rasulnya juga tadi sudah diimplementasikan oleh perintah dari pemerintah kita yang tertera di dalam visinya. Tak lupa salat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, para keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan rahmat dan salam tercurah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya izinkan dari pengurus MUI Kabupaten Bandung bidang pemberdayaan perempuan. Alhamdulillah kemarin pada hari baru dilantik oleh Bapak Bupati di gedung Muhammad Toha. Oleh karena itu mohon doanya bahwa seluruh jajaran pengurus MUI bisa bekerja, bisa bersinergi dengan pemerintah sehingga program-program Allah, Rasul dan program pemerintah bisa terrealisasi di Kabupaten Bandung. Sinfani minan nas idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas al-ulama wal umara. Dua unsur apabila yang dua ini seia sekata ke lamun cek sudah nama kacai jadi saya maka masyarakat akan maslahat, akan sejahtera. Apabila dua unsur ini pakia-kia nuhiji kakaler nuhiji kakidul, maka tunggu kehancurannya umat. Siapa dua unsur itu adalah al-ulama wal umara, pemerintah dan ulamanya. Maka di sini saya memberikan apresiasi kepada Pak Camat yang telah memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk menimba ilmu yang diwadahi di dalam Majelis Taklim Kecamatan Cilengkrang ini. Semoga masjid ini semakin makmur, masyarakatnya semakin soleh solihah, sehingga termasuk pada law anna al-qura aman wa taqul fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk sebuah negeri itu iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan rahmat dari langit dan bumi. Salam takzim kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang tadi informasi bahwa Ibu sedang melaksanakan memfasilitasi program pemerintah, yakni pengentasan pendidikan
sehingga mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Bandung khususnya Cilengkerang ini semakin maju dengan ilmunya, semakin tertata sehingga semakin barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak yang saya hormati, saya dikasih tugas atanapi dipaparin kehormatan untuk memberikan materi mengenai pengurusan jenazah. Tadi sudah diingatkan bahwa oleh pembawa acara kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, bukan manusia saja, setiap yang bernafas akan mengalami mati. Dha'iqah. Apa dha'iqah itu? Merasakan. Kalau merasakan itu pami bahasa Sunda mencicipi ngaraosan alit ageun. Sakendi ngaraosan mah. Jadi kayak seperti orang kalau tibu lilbat keluar melalui pantok. Jantan hanya merasa mati, setelah mati akan bangkit lagi, hidup kembali. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas akan mengalami kematian. Kapan kita mati? Di mana kita mati? Allah telah bersabda, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak tahu kalian di mana akan mati, dan wa ma tadri bi ayyi ardin tamut, di mana Anda akan mati, dan apa setelah ini kamu lakukan. Ayeuna tos di dieu teh ibu bapak teh naha dongkap ka bumi teh titajong-jol naon pupus atau nabi sehat, wallahu alam. Wa ma tadsimatum wa ma tadri bi ayyi ardin tamut, dan tidak tahu di mana kita meninggal dan kapan kita meninggal dan bagaimana kita meninggal. Aya anu nuju pidato langsung pupus, aya anu nuju salat. Itu kumaha kebiasaan saurna teh pacamat. Pembiasaan aja thalabul ilmi, mudah-mudahan meninggal lagi thalabul ilmi. Itu adalah termasuk syahid. Itu syahid. Ya, Ibu, ada misalnya ayeuna nuju naon, nuju thalabul ilmi hoyong syahid jol pupus kersa teh. Ya upami tas-tasna, tapi orang masih kena betah. Betah kene. Naon cirina betah? Cirina betah setiap tedamang langsung orang ke mana? Ke dokter diobat. Itu memang harus begitu, kalau tidak diobati ada dolim terhadap diri. Jadi harus diobat. Idza jajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila Allah telah mendatangkan, sudah datang ajal, maka Allah tidak akan menggeserkan ke depan atau ke belakang. Abdi mah teh hoyong ayeuna we sehingga minum baygon. Da henteu kitu ge bakal terus abdi mah mau teh hoyong kewe. Teu tiasa. Ya, jadi maka ajilu bis shalah qoblal faut wa ajilu bit taubah qoblal maut. Bersegeralah tobat sebelum datang ajal, dan bersegera sholat sebelum habis waktu. Itu kenapa? Karena kita harus selalu mempersiapkan diri untuk bahwa kita akan meninggalkan dunia ini. Tapi asa henteu ngarasa rek maut. Upami urang teu ningali nu maut, atanapi urang teu ningali langkung ka kuburan, urang asa henteu maut. Ya. Maka di sini saya memberikan apresiasi bagi kita MUI. Nanti saya akan laporkan bahwa kegiatan pengajian di sini cukup mengedukasi, cukup bermanfaat, sehingga banyak sekali Pak Camat aya kudu mau tes yeun. Boro-boro nyabak hoyong mulai sarah, hoyong ngalereskeun ku ngadangu nu maot na geus sieun atanapi nyabak lagi alim. Eta teh kita harus memberanikan diri. Kenapa kalau kita tidak berani, apakah nanti kita kalau mati
maukah tidak kan ada yang mengurus. Mandilah sendiri, Namawi cenah anu ngurus kuburan mah sok panjang umur. Terus palebe. Ibu bapak, apa hukumnya mengurus jenazah? Mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban ain yang bisa tuntas diwakilkan atau bebas dilakukan oleh sebagian. Misalnya di dia aya anu pupus teh dipayeuneun pigilaeun atanapi alim sadayana ngurus pangdorakanna saha? Pak Camat. Tapi saur Pak Camat teh tak urus ya biayana dan lain sebagainya. Alhamdulillah semua salemur ieu moal doraka. Tapi nu gaduh pahala saha? Anu ngurus. Ya. Jadi henteu anu teu ngurus kabagian pahala henteu ngan bebas dari dosa. Hanya anu ngurus bakal kenging pahala. Ya. Mau alhamdulillah Pak Camat mempelopori pengajian ini alhamdulillah pangpayuna ke surga. Dituturkan ke orang sadayana. Nanti Pak Camat cari karena ketua MUI bidang pemberdayaan teh aya sauran. Ibu-ibu sadayana barangkali ingatkeun bahwa saya sebagai da'iyah ya. Jadi tidak lepas kalau memberikan substansi tentang keagamaan harus bersandar berdasarkan kepada Quran, hadis, kemudian kaul ulama. Itu adalah wajib ya. Jadi kalau kita apalagi kita sebagai warga negara atau sebagai warga masyarakat Kabupaten Bandung, warga Kecamatan Cilengkrang, kita harus berpegang kepada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, kamu harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemerintah. Siapa pemerintah? Adalah pemerintah yang diangkat dengan secara konstitusi, dengan sah, meskipun mentah nyoblos kapungkur teh. Otomatis harus ya. Jadi itu adalah ketaatan seorang masyarakat atau sebagai hamba masyarakat, hamba Allah terhadap ajarannya. Maka apalagi mengenai hukum-hukum Islam, ada yang dinamakan fikih ya. Fikih itu adalah tata cara ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuridillahu yufaqihu fiddin. Kalau salena Allah berkehendak untuk memberikan pengertian terhadap agama, maka Allah akan memberikan ilmunya. Dan tentu sadayana nu jadi naon MUI jadi KUA, jadi sadayana punya proporsional tugasnya masing-masing. Ibu sebagai istri, sebagai ibu, sebagai abdi masyarakat, anu aktif di pengawasan, anu aktif di PKK, tapi jangan melupakan tugas kodrat kewanitaan sebagai istri dan sebagai ibu daripada putra putrinya. Ayeuna kadang ngurus jenazah. Nya ari nu nguburkeun mah da langki ibu-ibu mah nya. Tapi anu naon anu ngaibakan, anu mungkus, tapi paling tidak melayat tadi takjiah dengan tausiah. Takjiah mah ngabeberah anu parantos naon kantunkeun, da itu mah atos ngantunkeun, tapi kanu nu dikantunkeun anak urang di kumaha dibeberah. Tausiah mah bahasanya dari wasoyusi tausiatan, bahasa Arab. Tausiah kamu supaya
Sia supaya tahu. Bahasa Arab itu wasoyusi tausiatan. Tausiatan memberikan wasiat. Wasiat bittaqwa. Khatib harus ada wasiat bittaqwa. Kembali kepada substansi bahwa tadi apabila ada yang meninggal, kewajiban yang hidup adalah ada berapa? 4. Hiji naon Ibu? Mandikan. 2 katilu kaopat menguburkannya. Ari mulasala mayit muslim salian anu maut syahid eta aya opat tadi teh. Jadi kecuali syahid, kalau syahid mah henteu di tidak seperti itu ge langsung bisa dimakamkan. Hiji tadi ngaibakan harus dimandikan. Aya nu sok ngaibakan aku cihaneut aya? Karunya cenah. Padahal mayit mah sudah tidak berasa. Hanya kasih sayang kita jangan disamakan dengan binatang. Ya, ada ya rasa kasih sayang. Apa yang dinamakan mati? Mati itu adalah berpisahnya antara ruh dan jasad. Jasad nama ayah ngejegir, tapi ruhna ke mana? Cenah nu jadi juri. Padahal Allah sudah memberikan jawaban. Yas'alunaka 'anir ruh. Kalian bertanya tentang ruh. Kulir ruhu min amri rabbik. Katakan bahkan ruh itu kembali kepada Allah. Ilaihi raji'un. Ayeuna jadi juri dan eta mah cek urang tangkal cau disebut juri. Jadi silakan ku pamalah sorangan. Seperti itunya. Hanya memang di dalam keterangan bahwa minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka tidak meninggal. Meninggal hanya pindah tempat. Bahkan mereka diriz ya. Karena itu merupakan ruh-ruh suci yang Allah dijadikan Rafiq itu sahabat dalit atau nanti namanya kekasih Allah. Makanya itu ada Al-Quran. Ya, minan nabiyyin, para nabi, siddiqin, para ulama, para solehin, para ulama, siddiqin, orang para waliullah, wali-wali Allah yang menyebarkan Islam, kita wali songo dan lain sebagainya. Itu memang mereka wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Itu Quran. Ibu bapak yang saya hormati, mengenai memandikan mayit. 1 igsiluhu bima'in wasidrin. Mandikan mayit itu dengan air dan sidir. Sidir itu apa? Kayu. Namanya teh mandi urang mah sabun lah. Terus aya panginten zaman kapungkur zaman Rasul. Terus kaduana dibungkus. Ya, dibungkusna teh sanes sapertos bungkus leupet, tapi aya tata cara. Ada tata cara ya. Waqafinu fi saubaihi. Bungkuslah mayit itu dengan 2 pakaian. Kemudian yang ketiga nyolatkan. Shollu ala sahibikum, salatkanlah, ditangtumkan mayit sina salat sanes kitu. Tapi disolatkeun. Shollu ala mautakum. Kalian harus mensolatkan mayit. Kemudian dikuburkan. Ifiru wa miku wa usi'u. Kudu harus membuat lubang kubur itu yang dalam supaya tidak
entong kaangse ku binatang yang buas, harus dalam. Enten upami di Mekah mah geuningannya sok nanten binatang sok dareet margi kan itu tanahnya tanah haramain sehingga sekaangse ayana mang juta-juta ribu aya didinya kan di jamban wae sekaangse salat wae dina taneuh di Masjidil Haram Haramain mah da sebat nage Haramain dua tanah yang dimuliakan. Haramain itu haram masuknya non muslim ke dua tanah haram sehingga ada batas Haramain. Kemudian mengenai gusli memandikan. Aqallul gusli ta'mimu badanihi bil ma'i wa akmalu ayagsila sawataihi aw ayzila qadama min anfihi wa yuwaddi'ahu wa yadluka badanahu bisidri wa yasubbal ma'a alaihi salasan. Paling sedikit memandikan mayit itu ngawalatrakeun cai kana badana. Terus pang utama nama kedah dua banjuran dugikeun ka pangambungna di kaluarkeun kokotorna upami tiasa mah waosna di kumaha dibersihan teras diwuduan bisidri ku kayu sidar tadi teh ku sabun wa yusabal ma'a alaihi salasan tapi lebih utamanya mah 3 kali. Kemudian mayit setelah itu harus disimpan di tempat anu buni harus nate nanti dijejalkan di buruan atau napi di ya anu merenah gitu ya. Terus tadi sunati wuduan, terus masakana dibersihan, terus pokoknya mah walatra tiluhur dugi ka handap. Mayit pamegat laki-laki harus dimandikan oleh laki-laki. Mayit perempuan dimandikan oleh perempuan. Apakah suami boleh dimandikan oleh istrinya? Boleh. Perempuan oleh istri oleh suaminya? Boleh. Ya. Itu boleh karena mandi terakhir. Kapan lagi kita akan memandikan? Kemudian setelah dimandikan terus dikapani. Saubun aqallul kafni saubun ya'umuhu wa akmalu arlirjuli salasul faifa wal mar'ati qamisun wa khimarun wa izarun wali fafatani. Paling sedikit mengapani itu satu helai pakaian yang bisa menutupi badannya mayit. Paling utama bagi laki-laki itu 3 lapis, 3 lemar. Kemudian bagi perempuan ada pakaian yang dikurungkan, kemudian pakai kerudung, pakai sarung, wali papatani dan 2 lapis kain. Ya. Kalau dulu suka pakai sok dijahit heulanya Bu, osok tara. Aya nu osok, aya nu tara. Tapi kalau pami nuju ihram misalnya mengurus mayit yang lagi ihram itu laki-laki tidak boleh pakai tutup mata. Terus perempuan tidak boleh tutup muka karena itu lagi apa? Lagi ihram. Kalau meninggalnya di Mekah sedang melaksanakan ibadah haji. Kemudian pakaian atau lawon atau kain yang dipakaikan untuk mayit itu harus pakaian yang halal. Kumaha lamun meunang anjuk? Halal teh? Halal, da teh kan. No mawi sok aya perkumpulan misalnya naon di RW ya sok disayogikeun. Aya we sawengi eta mah hatana pinyimpen stoknya. Bilih teu tiasa kanaon kaurus mayit dina saatnya. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang harus ajilu teh segerakanlah. Satu mengurus mayit jenazah, 2 membayar
utang itu harus disegerakan. Ya. Jadi tapi Rasul sendiri waktu itu meninggal hari Senin, diwafatkan, dikuburkan hari Rabu. Kenapa? Jadi upami misalnya kondisional, situasional, misalnya ada yang meninggal, saur putra nate, saur ibu nate, tong maka dimakamkeun, dah hoyong tepang itu berdasarkan musyawarah. Wasawirhum bil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu lebih baik musyawarah. Jadi hukum itu bisa berubah berdasarkan ijma, kesepakatan. Kan di dalam Al-Qur'an itu di dalam Islam itu hukum itu ada hukum apa namanya teh? Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau itu adalah hukum itu dikala Rasul SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Hei Mu'adz, kalau kamu didatangkan soal urusan, dengan apa kamu memberikan hukuman? Aku akan memberikan hukuman dengan Al-Quran. Fa illam yajid fi kitabillah, kalau tidak di dalam Al-Quran, aku akan memberikan fatwa berargumen dengan hadis. Kalau tidak dalam hadis, ajtahidu bi ra'yi, maka aku akan berijtihad dengan akal sendiri wala alu dan tidak akan menyesatkan. Maka di sanalah terjadi ijtihad atau kesepakatan musyawarah berdasarkan mufakat. Saupamina ahit mayitnya tunggukeun saur naon teh, saur putrana. Musyawarah, tunggukeun we barang hari sehari, jangan terlalu lama 3 hari. Jadi itu bisa, meskipun harus disegera, karena Rasul pun meninggal hari Senin, dimakamkan hari Rabu. Kenapa Rasul demikian? Karena waktu itu musyawarah para Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, sahabat-sahabat itu dengan Muhajirin dan Ansor, bahwa akan memilih pemimpin setelah Nabi. Siapa yang akan menjadi pemimpin? Bukan menggantikan rasulannya, tapi menjadi pemimpin negara. Kenapa? Karena Rasul itu selain dari Rasulullah SAW sebagai pemimpin negara. Maka di sana ditentukan Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah pertama. Itu kita bisa berijtihad bahwa bisa ditangguhkan mayit asalkan tidak menjadikan kemadaratan. Kan aya nu duika pas saya gogorelengannya mawa bedog. Oh itu ditungguan ya dakwah teh aya panggil lah. Ulah zawi ka kitu. Kemudian jadi barang tadi melawannya kayaknya harus yang halal. Kantana upami ninggal kana hikayat iji istri anu yang meninggal dunia dina waktu bulan Rajab. Itu mah panjang lagi kisahnya. Kayak pangitan upami kana dari insyaallah. Kemudian mengenai sholat, setelah di kafani kemudian disolatkan. Arkanu sholatil janazati sab'atun. Ada berapa, Bu? Rukun sholat janazah ada berapa? Ada 7. Al awalu an niyatu, 1 niat. Bagaimana niatnya? Bagi yang suka niat bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa. Setiap perkara harus pakai nih kullu amrin dibalin kullu amal, setiap amal harus berdasarkan nih niat. Al awalu an niyat, nawaitu sholatal zanajah ala usolli sunnata ala hadal janajah arba'a takbiratin makmuman lillahi ta'ala. Upami di Mekah pan ba'da setiap sholat wajib suka diadakan sholat jenazah. Kumaha niatna? Kan seueur banyak yang meninggalnya kadang
As-salatu ala amwat wat tifl. As-salatu ala amwat, mayitnya banyak. Jadi kita usolli sunata alaman shalla alaihi. Aku sholat jenazah yang disolati, yang diimaman oleh imam yang ada di Masjidil Haram. Jadi tidak bisa memprediksi sholatnya tebak laki-laki atau perempuan. Nah banyak. Asani arba'u takbiratin. 4 adalah 4 takbiratul ihram, takbiran. Takbiratul ihram takbir pertama, kemudian ada takbir yang kedua. Asalisu al-qiyamu. 3 apa? Berdiri. Yang keempat berdoa. Kemudian setelah itu pertama niat mengucapkan anak usolli fardhu ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin imaman atau makmuman. Kalau jadi imam imaman. Yang kedua maca takbir Allahu Akbar 4 kali takbir. Karena itiba karena sunat Nabi kudu nangtung pikeun anu kawasa seperti salat fardu anu sajana. Apakah bisa duduk? Bisa. Bisa saja kalau ingin menyolatkan, karena tidak bisa karena udur berdiri. Hanya tidak ada ruku dan sujud. Ya, tidak ada ruku dan sujud. Kemudian yang keempat bi qiraatul Fatihati. Baca Fatihah itu rukun. Ya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kemudian asadisu al-khamisu as-sholatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibu konsentrasi ya. Yang keempat tadi apa? Baca Fatihah. Kelima baca sholawat kepada Nabi. Yang keenam doa lil mayyiti. Dan ketujuh salam. Ya. Jadi assalamualaikum. Maca Fatihah sanggeus takbir kahiji karena umumna dawan Kangjeng. Tapi tadi itu ya. Jadi tidak sah kalau kita tidak membaca Fatihah. Kemudian maca sholawat kepada Nabi paling sedikit sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau bisa saja maca sholawat Ibrahimiyah ya. Kemudian idza shallaitum 'alal maiti fa akhlisu lahu du'a. Di mana kalian menyolatkan mayit maka harus doa dengan ikhlas. Doana kumaha Bu? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu wa akrim wa wasi' wagsilu bil ma'i wa thalji wal baradi wa naqi minal khotoya kama naqaital sababal abyad midan danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan marihi wa zaujan khairan min zaujihi wa adkhilhu jannata wa idhu min adzabil qabri wa bin adzabin nar. Tak apal kusun enggak. Tak apal kusun enggak. Kemudian doa kanggo istri digentos naonna Allahumma grahu, jadi Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'anha wa akrim wa wasi ila akhirih. Kemudian kalau mayitnya anak-anak Allahumma gfir lahu warhamhu wa Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa dukhran wa idhatan wa i'tibaran wa syafi'an wa thaqil bihi wa wazinahuma wa fil. Itu mah langki apalnya Bu, langki dianggo. Jadi yang hafal itu imam aja. Nanti ini dikasihkan kepada camat. Lamun budakna anak zina. Nauzubillah min zaliknya Bu. Anak hasil apa? Hasil di luar nikah. Maka itu Islamna indungna wungkul.
Aya ya doana Allahumma ja'alhu faratan li ummihi wa salafan wa akhran wa idhamatan wa idhaman wa syafi'an. Jadi salaresna mah budak mah teu dosa, anu dosa nama indung bapana. Nya, jadi terkadang anak nage sok naon? Sok canak anak zina, padahal anak mah teu dosa ya. Makanya ini periogi panginten Pak KUA atanapi Pak MUI yang meluruskan bagaimana kasus-kasus yang timbul di kalangan perempuan, perceraian dini, pernikahan dini, kemudian pedofilia, kemudian human trafficking, seueur kasus-kasus anu aya di perempuan. Itu adalah konsentrasi yang harus diperhatikan oleh baik itu oleh ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat maupun bersinergi dengan pemerintah, baik dengan camat, dengan dinas-dinas terkait, sehingga kasus-kasus yang menimpa pada perempuan itu bisa diminimalisir. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan di Kecamatan Cilengkrang mah ayanya anu naon teh budak lahir di luar nikah. Terus ada yang dinamakan sholat gaib. Kosong ibu melakukan sholat gaib. Sholat gaib teh sholatan mayit anu taya di payunan urang. Nya urangnya ya ka mayit urang, misalnya guru urang aya di Tasik, urang di lembur di dia. Hoyong mang nyolatankeun tiasa sholat gaib. Jadi usolli fara'al mayyitil ghaibi. Ya, usolli sunnata alal mayyitil ghaibi sebatkeun jenenganana. Ada Nabi usolli ala hadhil mayyitatil ghaibati upami naon? Upami istri. Ya. Kita tata carana sami tadi Fatihah, terus naon takbir, terus sholawat, terus takbir, jadi opat takbiran. Terus di sholatan terus kumaha Bu? Dipanggul. Teu bisa leumpang sorangan. Digotong. Digotong ku atuh lamun putra nu saleh mah kusaha? Ku putrana nya ku keluargana. Tong ari batur mangul ai anakna hare. Jadi itu adalah menandakan anak yang soleh. Aqalud dafni hufratun taktumu rahatahu wa tahruzu minasbah. Tadi paling sedikit mengumuri itu adalah satu kedukan. Mawi di Mekah gitu. Tapi kalau di kita mah harus dalam karena untuk menjauhkan dari binatang yang buas. Wa akmalu qamatun wa bastatun wa yud'u khadu ala turab wa yajibu tawjihu ilal qiblah. Paling sempurna nguburkan itu adalah satangtung teh nya sing lega we lah. Dugikeun ka ulah serem ngalebetkeunana, kemudian kedah dinan ta antalkeun ieu kanana kana taneuh sareng diwajibkeun mayun ka kiblat. Hari bapak-bapak atau seringnya ngurepkeun, da ibu-ibu mah teu pernah pastinya dikurepkeun. Kemudian di sini dikatakan bahwa Saur Sa'ad bin Abi Waqqas waktos anjeunna teu damang. Ilhadu lilahdan wansibu alayya labina nasban ala kama sunya abi Rasulillah sallam. Kudu nyieun lahad maraneh keur ngubur kaula jeung pasangkeun bata keur padung kaula. Sakumaha nu geus dipidamel terhadap Rasul sallam. Jadi memang eta teh aya hadisna nganggo naon? Nganggo padung. Nganggo naon teh? Ciri. Jeung meunang dikamalirkeun anu dikali di tengah kuburan samahina mayit. Padungna ditutupkeun ti luhureun mayit jeung makruh make peti. Nah, keur umat Islam teh kenging nganggo peti lantaran teu bisa nampel ya pipi kana.
anu ngurebkeunana utamana meunang lalaki jeung diutamakeun aya ti ahli mayit jeung sunat gangsal saurang atawa leuwih nurutkeun kabutuhan nya. Jadi sunatna cenah henteu naon namina teh keganjil, harus ganjil. Lajeng mastaka mayit kedah disimpen di suku kuburan. Tuluy mayit dipayang lalaunan tina sirana diasupkeun kana jero lahat. Lahat teh jero kuburan. Jadi entong jol gebrus seperti gitu ya. Jantan kedah lalaun. Ibu aya kisah seperti gini. Resepnya waktu eta mah kisah eta mah bagi istri yang soleh. Nanti ada lagi mudah-mudahan bisa bertemu di lain waktu. Lajang disunatkeun anu nguburkeun maca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Terus setelah itu ada lagi yang bisa dilakukan manakala mayit bisa digali lagi. Kalau sudah tidak berubah apanya jasadnya. Kemudian kalau ada harta yang tertinggal, terpendam, ya, terkubur. Kemudian kalau yang meninggalnya istri yang sedang hamil, itu tidak usah dikeluarkan dulu bayinya, dioperasi nggak usah. Langsung saja dimakamkan dengan artinya itu mah karena dicacanak dibawa oleh ibunya hamil itu orang yang membawa janin ya. Jadi itu sekedar informasi atau ilmu. Mohon maaf mungkin saja di sini bapak-bapak yang ada yang lebih paham mengenai pengurusan jenazah. Tapi bagi ibu-ibu tidak salahnya untuk mengurus jenazah dari mulai meninggal, memandikan dan mengapani. Yang menguburkan adalah biasanya di mana-mana pasti laki-laki, bapak-bapak. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu sadayana urang pupus maot dina kayaan husnul khotimah. Wa matari nafsum madza taksibu goda wa matari nafsum baya ardin tamus. Semua tidak tahu besok akan terjadi apa dan kita tidak tahu kapan meninggal dan di mana bagaimana keadaan bagaimana kita akan meninggal. Maka untuk itu kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus selalu berbuat baik sehingga mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah dengan syahid beda. Kalau husnul khotimah mah meninggalnya baik tapi akan dihisab. Kalau mati syahid yadkhulul jannah bighairi hisab. Masuk surga tidak ada hisaban. Jadi mudah-mudahan kita mati dalam keadaan syahid. Amin ya Allah ya Rabbal. Demikian mungkin saja tidak puas, mudah-mudahan tidak puas sehingga kita semua selalu terus menggali, mencari ilmu karena utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai lahir sampai masuk kiamat. Itulah sekedar ilmu secuil apa yang aku berikan. Mudah-mudahan yang benarnya dari Allah, taufik hidayah Allah. Salahnya mohon koreksi. Dan salahnya adalah dari kebodohan saya sendiri. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada praktek, saya bawa ini yang suka biasa mengurus mayit perempuan. Hatur nuhun Bu Hajah kami, Pak Pecamat. Mudah-mudahan silaturahim biasa berlanjut.